Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya, para kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Tensor, teman-teman. Jadi di video kemarin udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Cardano. Kemudian ada salah satu orang ya mintain Tensor mulu gitu ya. Oke, kita akan coba bahas Tensor gimana, katanya mulai susah naik dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat overall market di sini, yes, Bitcoinnya kembali menguat. Hampir 90.000 ya, tadi 89.000 something, udah hit target lagi semenjak kemarin kita bahas juga ya untuk outlook next targetnya untuk si Bitcoin. And then ya beberapa altcoin ada yang ngikut ya, seperti ini Doge masih strong banget ya, masih lanjut naik lagi, bahkan sekarang di posisi ke-6 nih Doge. Kemudian ya ada beberapa altcoin lagi sih yang naiknya lumayan nih, kayak Kronos nih ya, buset naiknya lumayan. Cuman ada beberapa altcoin malah lanjut koreksi balik gitu ya. Kemudian kita lihat untuk Fear and Greediness sudah berada di extreme greed nih, 87 teman-teman, udah extreme greed. Kemudian volume, market cap ya naik ya teman-teman, ini volumenya juga gila banget nih naiknya. Oke. And ya, kita akan lanjut lagi langsung ke pembahasan Bitcoin sih ya. Jadi kurang lebih masih sama seperti pembahasan di video kemarin ya. At least di sini pembahasannya either memang dia koreksi terus sideway dulu di 77.000 sampai 80.000 dolar before dia going up lagi ke retracement 1,6 atau di sekitar 88.000 sampai 90.000 dolar. Yes, ini precisely dia masuk ya. Masuk target walaupun nggak koreksi dulu sideway sebelum dia lanjut naik, malah nih di bablas naik teman-teman, dan sudah hit target nih, masuk ke zona target. Dimana Fibo itu kemarin saya ambil dari highest di sini ya ke lowest terakhirnya dia, maka kita mendapatkan Fibo untuk next targetnya di sini. Nah, ini kan udah ke achieve. Kalau next targetnya lagi di berapa di sini? Ya, 106 sampai 108.000. 106 sampai 108.000. Ya, secara Fibo. Tapi jangan lupain juga ya untuk angka psikologis nih teman-teman di 100.000. Nah, ini merupakan angka psikologis yang akan coba saya tanda dengan warna orange teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana nih update-annya? Ya, setelah Bitcoin sudah berhasil nih tes next area target. Oke. Ya, teman-teman. Di sini kalau misalkan kita lihat, sebetulnya ini kan satu bull candle besar, teman-teman ya. Dan kita mesti lihat dulu closingnya nanti secara daily besok seperti apa, ya. Dan kemungkinan di sini juga ada area imbalance secara daily yang cukup besar. Nah, di sini coba saya tandain dulu ya. Kan so far tadi lowestnya bikin tail candle sampai 86.700-an dolar, kemudian dia mantul gitu ya. Nah, di sini perlu sekali diperhatikan, ini adanya area imbalance. Ya, ada imbalance di area sini. Ya, dan kemungkinan dia akan ngisi dulu nih area imbalance. Nah, di sini mampu gak bertahan, teman-teman? Apakah memang ketika memang dia somehow testing gitu ya di area imbalance, kemudian udah kuat banget mantul lagi, teman-teman? Ya, mantul lagi bahkan ngejar 100.000, atau malah dari area sini ya udah dia mulai masuk ke fase koreksinya, atau setidaknya create base dulu yang mulai korektif di sini. Ya, korektif di sini sebelum dia going up lagi nih ke 100.000 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan. Dan ya masih sama seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya, ketika memang marketnya naik ya mungkin ekspektasinya dia nggak bisa turun sedalam yang kita pikirkan atau seperti sebelumnya, karena memang akhirnya dia breakout dari broadening wedge pattern setelah sideways 7 bulan ya. Kemudian momentumnya itu strong banget. Mungkin kemarin kalau koreksi pun masih di atas 75.000 dolar nih, yang malah yang kita dapatkan dia malah ngepam, bener-bener ngepam lanjut next target lagi gitu ya. Even koreksi kecil pun kita nggak dapat ya, seperti balik lagi ke 78.000 dolar, itu aja kita nggak dapat gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin berpikir oh dia balik lagi nih ke 60.000-an dolar gitu ya. Karena ya balik lagi, sudah saya sering sampaikan juga di movement sebelumnya, ketika Bitcoin itu udah rally setelah dia akumulasi cukup lama ya, 6 bulan 7 bulan, itu biasanya kalaupun ada koreksi itu nggak dalam, dan biasanya cuman create base doang sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Mungkin ini secara view dia masih strong banget ya. Ini mulai adanya sedikit rejection, maka mungkin kita bisa expect setidaknya dia ngisi area imbalance dulu di sini ya, mungkin di sekitar 83.000 dolar, even di 80.000 dolar gitu ya, sebelum dia lanjut naik lagi.
Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jam gimana? Ya, kalau time frame 4 jam sebenarnya cukup simple, teman-teman ya. Di sini. Di sini cukup simple, kita bisa ataupun saya markingin di sini adanya area demand. Oke. Kemudian di sini juga sebentar ya. Kita perbaikin dulu. Nah, di sini juga ada area demand. Cuman ya balik lagi, ini area demandnya kejauhan ya. Dia udah terbang tinggi banget, dan biasanya every time teman-teman kita bisa lihat ya. Di sini dia udah overextend juga terhadap EMA 21. Maka kalau time frame 4 jamnya kita bisa tanda lagi di sini. Tuh, ya untuk si Bitcoinnya. Ini di sekitar 80.300 sampai 81.900-an dolar untuk time frame 4 jam. Oke. Meanwhile, kalau misalkan kita melihat di sini adalah satu movement yang strong, kita gunakan Fibo juga dari lowest terakhir ke swing high-nya dia, maka ya kita mendapatkan beberapa golden ratio. Pas nih. Ya, box orange pertama di 0,3 dan box orange kedua itu di 0,6. Jadi memang ini adalah beberapa area yang perlu sekali diperhatikan, dan tambahannya adalah di sini. Fibo atau retracement 0,5-nya. Ya, jadi ini adalah area-area terdekat untuk yang nanyain Bitcoin secara hourly gimana time frame 4 jam khususnya, seperti di 81.000, kemudian di 78 ribuan, kemudian di 75.500 sampai di 76.500 dolar. Ini adalah beberapa area target pemberhentian untuk Bitcoin kalau mendapatkan retracement dulu. Balik lagi nih, kalau mendapatkan retracement dulu. Ya, jadi so far adanya peluang untuk dia bisa visit setidaknya testing level area tersebut untuk lanjut naik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, di sini untuk lanjut naik lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat time frame 1 jamnya, ya 1 jamnya sih so far dia masih bertahan strong banget di atas EMA 21 gitu ya. Jadi let's say kalau misalkan dia masih koreksi pun, kita bisa melihat di sini ada EMA 21 ya. Kemudian di sini sempat menjadi area support yang cukup strong gitu ya. Ini saya tandai dengan warna putih aja. And then ya di sini disusul dengan EMA 21 ya. Di sini di sekitar 85.800 sampai 86.800-an dolar. Ini adalah pemberhentian terdekatnya. Minimal kalau jebol ya kita bisa pantau untuk next area target yang lebih bawah. Oke. Ya, walaupun memang kemarin itu saya ada bagikan juga ya untuk sebentar. Untuk outlook Bitcoin yang sebentar teman, yang mana ya? Nah, yang ini ya. Sayangnya memang ini sempat adanya rejection ya. Ini waktu dia testing 1 2 3 kali adanya rejection, drop cuman sampai 81.400-an dolar, nggak nyampe 80.400 gitu ya. Kemudian next move-nya lagi setelah adanya retracement dikit di sini langsung bablas lagi gitu, teman-teman. Nggak nyampe area bawah gitu ya. Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Kemudian Tensor gimana? Tensor sebenarnya secara daily ini mirip dengan beberapa movement altcoin lainnya. Jadi mungkin yang request Tensor ini cuman fokus ke Tensor. Sebenarnya ada beberapa koin lain juga ya yang movementnya itu kurang lebih mirip kayak Tensor. Ya, belum terlalu menguat bagaimana. Yes, memang ada pemantulan tapi tidak menguat kayak contoh kita bilang Doge, kemudian Shiba, kemudian Solana dan sebagainya gitu ya. Ini mungkin mirip kalau misalkan kita lihat ENA kalau nggak salah ya. Ya, ENA aja masih lebih strong gitu daripada Tensor, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita melihat Tensor ini mirip-mirip kayak ENA, cuman ya dia lebih pelan lagi daripada ENA. Gimana nih progresnya? Sebenarnya kalau kita gunakan sebuah trend line ya, di sini trend line resistance, and then di sini sebuah trend line support, dia sebenarnya sudah break. Ya, sudah break. Akhirnya sudah break dan ketahan di area supply nih. Nih, di sini ada area supply, teman-teman. Tuh. Ya, ini pertama kali di testing pada 29 Oktober, kemudian reject strong. Lihat, kita bisa lihat ya di sini. Pertama kali testing reject strong. Syukur banget dia mantul ya dari trendline supportnya. And then sekarang lagi di testing dan nggak langsung adanya reject strong seperti ini. Walaupun sempat drop testing lagi ke trendline support, kemudian mantul lagi nih untuk Tensor. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sekarang Tensor bisa diperhatikan ya. Either dia create base atau memang koreksi sekali lagi ke trendline resistance ini before dia going up ngetes next area target supply. Nih di sini ada next area target supply-nya nih.
di sekitar 0,572 sampai 0,6054 dolar. Ya, untuk Tensor, yang nanyain Tensor nih. Oke, di sini juga kita bisa lihat ya, ada area demand juga nih secara daily, plus ada EMA21. Jadi kalau memang nanti Bitcoinnya ada koreksi, adanya retracement Bitcoin, kemudian Tensor kena arus, terkena dampak ya, teman-teman bisa pantau di sini. Ya, 0,428 sampai 0,4524 dolar. Kemudian kita bisa gunakan Fibo juga dari swing low ke swing high terakhir. Kita aja sedikit teman-teman, dan yap, here we go. Ya, di trendline support resisten ini become support, ada retracement 0,3 nih. Jadi di sini adanya confluence of support dulu. Ya, terdekat di 0,46 something untuk si Tensor. Tapi kalau dia jebol ya di sini pas banget nih. 0,5 ada demand, ada EMA21 di sekitar 0,438 dolar, sekitar 0,44 lah. Ya, jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk Tensor ya, yang lain Tensor kira-kira probabilitasnya akan testing area berapa sih sebelum dia lanjut naik lagi. Ya, probabilitas untuk Tensor secara daily time frame. Nah, kemudian kalau kita lihat time frame seperti 1 jamnya gimana? Ya, sebenarnya 1 jamnya ini dia udah break dari high sebelumnya. Ya, kemudian dia reject lagi. Menandakan memang di sini adanya peluang untuk Tensor grab likuiditas saja, sama seperti sebelumnya nih. Ya, sebelumnya kita bisa lihat ya. Di sini break dari low sebelumnya, kemudian testing aja bikin tail candle, kemudian lanjut naik lagi gitu. Nah, karena Bitcoinnya tadi ada saya bahas gitu ya, adanya peluang atau chance untuk dia tes setidaknya EMA21 berarti di sekitar 85 ribuan something, maka Tensor akan berpeluang balik ke lowestnya di sini secara time frame 1 jam, teman-teman. Saya tandain dengan box warna orange deh, di sekitar 0,48 sampai 0,49 dolar. Ya, jadi ini menjadi concern terdekat untuk Tensor. Apakah memang dari area sini adanya reaksi dari buyers ya, untuk dia mantul lagi, atau memang dia akan testing ke beberapa area tahanan yang tadi saya mention secara daily time frame. Karena ini kita mau lihat pantauannya secara time frame 1 jam seperti apa. Ya, so far untuk Tensor akan mencoba untuk tes lagi bagian bawahnya before dia going up. Ya, sama seperti Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Bitcoin nanti akhirnya di drop, ya mungkin Tensor more or less akan testing area bawahnya. Palingan itu aja pembahasan untuk kali ini Tensor dan Bitcoin ya. Congrats untuk kita semua yang bertahan di market. Dia udah hampir 90 ribu dolar. Tinggal kita menunggu next move-nya. Kalau misalkan mendapatkan retracement, it's a good opportunity. Itu teman-teman. Ya, before dia mungkin going up lagi ke 98 ribu sampai 100 ribu dolar. Oke, palingan itu yang bisa saya update. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di next video. Salam profit.